gimana supaya bisnis Bapak Ibu bisa jalan ya. Jalan, kokoh, kuat. Ini namanya powerful formula. Siap ya? Siap ya? Oke, kamera siap. Roll on. Suaranya masuk? Masuk, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara bisnis itu, kita berbicara tentang uang yang masuk ke dalam rotasi organisasi. Jadi kalau saya gambar gini putaran bisnis, apapun. Mau bikin cireng, mau bikin snack, mau bikin bala-bala, apapun lah. Ini ibu muter kan? Beli terigu, masak, beli tahu, cemplungin terigu, jadi gehu, gitu-gitu kan ya. Bisnis. Dan ini dijual ke pasar, namanya market. Ya, namanya market. Produk ini dijual dan akhirnya masuklah namanya revenue, kan gitu bisnis ya. Masuklah namanya revenue. Revenue-nya ibu belanjakan lagi, bapak ibu belanjakan lagi. Namanya cost. Masuk revenue beli terigu, gitu kan. Masuk lagi terigu, namanya value juga nih. Kan begitu. Lalu value ini diolah, selisihnya namanya profit. Bener nggak? Selisihnya namanya profit. Jadi bisnis itu secara substansi adalah proses untuk menaikkan nilai dari sebuah bahan, nilai dari sebuah barang. Saya jualan baju keke, pertama kali datang ke pabrik apa? Bahan. Saya cutting gitu loh. Bahkan saya bikin dari pola gitu loh. Dari pola grey, lalu saya bikin polanya entah di printing, entah di tenun. Tapi datangnya bahan, begitu dipola, dijahit, lalu cari model yang bagus, cari anak-anak yang bagus, lucu-lucu, gendut-gendut kayak gini kan, ya. Gendut-gendut kayak gitu difoto, cekrek, baru dipasarkan. Itu namanya menaikkan value, orang mau bayar lebih mahal. Sesederhana itu saja Bu bisnis. Jadi selama Bapak Ibu bisa ngelihat menaikkan manfaat, sekali lagi. Selama Bapak Ibu bisa menaikkan manfaat, pasti uang itu datang. Lalu kedua, ya, tadi yang pertama tentang rotasi bisnis ya. Yang kedua, kalau kita lihat di sini saya nulis tentang value, Bu. Saya nulis tentang value. Saya ingin masuk nih perlahan. Kenapa kita beli beras lebih mahal di swalayan? Kenapa kita nggak beli lebih murah di sawah? Kemasan. Good, bagus. Terus? Merek. Oh iya, terus kualitas, terus? Betul, Pak. Betul, semuanya betul. Kenyamanan. Ya, kalau beli di sawah gimana belinya bingung, oke? Harus jemur dulu, harus apa dulu? Praktis berarti. Praktis, apalagi Bu, Pak? Gengsi, mau kemana? Sawah, nggak keren ya. Mau kemana? Giant, keren ya Bu, oke. Jadi, mari kita tulis ya. Ibu mau bayar lebih mahal karena apa? Bapak Ibu mau bayar lebih mahal karena apa? Praktis, terus kualitas, terus gengsi, terus sekalian beli beras, beli Indomie segala macam kan? Sekalian ya. Ya, sekali jalan. Kemasan, dekat, betul? Sawah di mana lagi sawah di sini kan? Bikin pusing aja itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah membeli beras. Yang kita beli itu ini. Yang Bapak Ibu bayar itu lebih dekat, lebih praktis. Jadi 10.000 itu, paling berasnya cuma harga 1.000. 9.000 itu adalah ongkos bawa beras datang ke sini. Lalu kemudian profit untuk si penjual beras, betul? Margin dan seterusnya. Jadi kita itu nggak pernah beli beras, kita tuh beli manfaatnya. Artinya Bu, sebetulnya dalam perdagangan kita itu tidak pernah beli barang. Yang kita beli itu adalah manfaat di balik barang. Baju untuk apa? Oh, baju untuk nutup badan. Nutup badan Bu, karung goni juga nutup badan. Tapi kenapa baju? Indah, padu padan, gitu kan? Lalu fashion dan seterusnya, warnanya bagus, desainnya bagus. Jadi itu manfaat. Nah, ini tadi materi yang saya ulang di Kalisuren ya. Sedikit saya ulang di Kalisuren. Tapi di titik ini, saya ingin kasih pesan kepada Bapak Ibu, value dulu, baru duit. Coba ulangi. Value dulu, baru duit. Apa sih value itu? Nilai. Apa sih nilai itu? Manfaat. Jadi kita tidak pernah beli obat yang kita beli khasiat. Kita nggak pernah beli jasa refleksi. Kita suka lucu ya, refleksi. Punya tetangga, ada tetangga yang bisa mijit kaki, lalu dibayar 50.000 seneng banget. Tapi di tempat yang lain, di mall dingin, pijit kaki aja 150.000. 100.000 tuh bayarin apa? Bayarin tempatnya, bayarin aromaterapinya, bayarin brandnya.
Orangnya juga beda. Kalau tetangga kita apa? Udah sambil bau badan segala macam kucek, ya Pak, pijet aja. Tapi kalau misalnya di mall gimana? Pak, saya pijet ya, rendam dulu air panas gitu kan? Ya, dilap-lap dulu. Oke Pak, 1 jam ya, pelan, pakai musik, degung Bali gitu kan? Kalau kita mah di kampung sambil lagu dangdut apa segala macam ya udah. Ambil tengkurap, udah 50.000. Ya yang kita bayar itu bukan pijet yang kita bayar. Yang kita bayar adalah suasana, atmosfer, dan seterusnya. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Nah sehingga gini, saya ingin masuk pada tugas Bapak Ibu sebagai pemberdaya desa. Sederhana saja. Kalau saya melihat desa, lalu kemudian waktu itu saya pernah jadi tim riset waktu di kampus, itu ke Cipongkor, Bu. Cipongkor itu hampir ke Gunung Halu, di Kabupaten Bandung Barat. Jadi Cililin sana lagi gitu. Itu namanya Cipongkor. Lahannya luas, tapi semua anak mudanya jadi TKI. Apa yang terjadi, lahan ini nggak terolah. Padahal kalau ditanamin rosella, kita tanamin sesuatu yang produktif, itu bisa jadi duit. Tapi karena generasinya nggak mau menciptakan value, perhatikan ini. Ketika generasinya nggak mau menciptakan value, nggak mau repot, nggak mau capek, akhirnya nggak ada value, akhirnya nggak datang duit. Indonesia, Bu, saya berani berkata di sini misalnya, bayangkan saja, untuk pasar pasta gigi saja, itu Indonesia 250 juta orang dikuasai sama Pepsodent dan Close Up. 98%. Jadi 200 juta orang itu setiap pagi itu sedekah ke London. Unilever itu kan punya London kan? Dan Ibu tahu produk Unilever itu Pepsodent, gosok gigi selesai Pepsodent, sabun Lux. Kalau misalnya lagi pakai Dove, Unilever lagi. Pakai Lifebuoy, Unilever lagi. Sunslick, Unilever lagi. Keluar pakai kecap bango, Unilever lagi. Teh sari wangi, Unilever lagi. Ibu cuci piring pakai Sunlight, itu Unilever. Terus kemudian nyiprot ke baju ibu pakai Rinso, Unilever lagi. Dan banyak masakan-masakan, bumbu penyedap dan seterusnya. Banyak di bawah bendera Unilever. Karena apa bangsa ini quote and quote atau tanda petik terjajah begitu? Karena kita nggak mau menciptakan sekedar bikin pasta gigi krim berbusa di mulut, itu harus London yang bikin. Walaupun pabriknya di Indonesia, brandnya brand London. Dan ini problem besar bagi negeri kita. Jadi, negeri yang punya daya cipta biasanya kaya. Malaysia punya Proton, kaya. Korea dia punya Samsung, dia punya Hyundai, dia kaya. Setiap negara punya daya cipta, dia maju. Begitu juga desa. Apa yang membuat Lembang sejahtera? Karena di situ pariwisata di macam-macamnya. Ada lereng gunung dikasih kuda, derans jadi. Ada danau dikasih pasar terapung jadi segala macam. Itu dibentuk, di-create. Malang, dulu Malang itu naas banget. Setelah ada Jatim Park, ya kan? Setelah ada Jatim Park, ada kebun binatang, ada museum kendaraan dan seterusnya, museum transportasi, Malang tumbuh begitu luar biasa karena di-drive oleh wisatawan. Cirebon, saya konselor batik Trusmi Cirebon. Jadi kalau ibu ke Cirebon ada toko Trusmi 1,5 hektar batik, Randy Saputra konselor di belakangnya. Apa yang membuat Trusmi itu gede? Ya salah satunya value gitu. Dia satu-satunya yang ada di Cirebon, Cipali kebuka, kendaraan gampang ke Cirebon, dan akhirnya tumbuh. Nah sekarang materi saya mulai masuk ke teman-teman Posdaya, bener ya? Posdaya. Kalau kita mau memberdayakan desa kita, gampang banget. Namanya value before money. Kita harus berpikir nilai dulu sebelum duit. Apa yang kira-kira bisa bikin orang datang ke sini? Itu dulu yang kita pikirin. Apa yang bisa bikin orang datang ke sini untuk buang uang di desa aku? Itu dulu yang harus kita pikirin. Apakah infrastruktur sudah bagus? Kalau misalnya kita cari duitnya nggak dari orang datang, gimana caranya ada produk di desa ini yang bisa nyebar ke luar desa? Jadi hati-hati juga, produk desa UKM, keripik-keripik semua. Semua desa teh keripik, beda nama desanya. Ini desa Cihanjuang, keripik desa Cihanjuang, keripik desa ini, keripik desa. Ada nggak sesuatu yang desa lain nggak punya, yang ini khas gitu, lalu kita bisa develop, ya, atau kita bisa bangun. Oke, saya akan masuk pada ilmu pengembangannya sekarang. Sama-sama, powerful formula. Coba ulangi. Rumus kuat bisnis. Coba ulangi. Rumus kuat bisnis. Rumus kuat bisnis. Jadi gini Pak, ya. Sorry saya ini keburu-buru ya. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya waktu kita cukup panjang kan. 11.15 kan. Nggak benar ya Pak? Sampai 11.15 ya. 11.30 dalam jadwal. Oh 11.30 dalam jadwal. Oh nggak apa-apa Pak ya. Karena azan jam 12 ya. Oke, ya. Masjid juga dekat kan. Tinggal jalan kaki ke sini. Ya. Makan nggak? Belum. Botani.
Tempat nongkrong saya sama istri, Bu. Ya orang Bogor apalagi hiburannya kan kalau bukan ini kan. Oke, Bu, rumus kuat bisnis begini. Jadi yang saya suka kritisi di UKM, dia nggak ngelihat secara menyeluruh. Kekuatan bisnis itu ada 3. Yang pertama adalah the value of product. Sorry, saya pakai bahasa Inggris ya, nanti saya artikan satu-satu. The value of product artinya kekuatan produk, ya, nilai produknya, kekuatan produknya. Lalu kemudian adalah targeted market, apa Bu? Pak, targeted market atau pasar yang memang tertarget. Jadi ini pasar yang memang definitif tertarget. Definitif, pasarnya itu jelas, definitif tertarget. Dan ini yang kedua, dan yang ketiga adalah kanal yang tepat, namanya the right channel, kanal yang tepat. Saya jelasin satu-satu. Ya, kanal yang tepat. Oke, saya pelan-pelan. Jadi gini, bisnis itu harus mengkawinkan 3 hal. Produknya, oke. Ada yang mau beli, oke. Dan ada penghubungnya. Ibu hanya kuat di salah satu, nggak akan jadi duit. Produk saya ini bagus, keripik saya ini luar biasa. Kalau misalnya dimakan, meledak di mulut, gitu misalnya ya. Tapi nggak ada yang mau beli, itu juga masalah. Yang seneng cuma keluarga ibu. Enak ini, anak saya semuanya seneng. Ya anak ibu, makan sambal ibu dari kecil. Ya cocok sama keripik ibu, gitu loh. Hati-hati. Jadi kalau bikin produk itu, tanya dulu. Ini kira-kira ada yang beli enggak, gitu loh. Ini kira-kira ada yang butuh enggak. Jadi kalau bikin produk itu, value of product dulu nih, kuatin. Ya, tanya. Lalu kalau dia punya value, pasti dia punya pasar. Nah, hati-hati juga. Misalnya begini ya. Saya pengen cerita. Kenapa Garuda bikin Citylink? Oke, betul lebih murah. Tapi kenapa? Betul lebih murah. Konsumennya. Kenapa, Bu? Betul, itu dia. Good. Tepuk tangan buat Ibu ya. Ibu dapat voucher belanja di Keke 70.000 ya. Nanti saya kasih voucher online-nya. Iya, Bu. Ini loh, Bu, bukan diskon bohong-bohong loh, ya. Beneran 70.000 ya. Nah, kenapa kita nih jualan suka susah? Karena nggak punya target. Apa target Keke? Anda lihat, Keke tuh baju yang sifatnya ada kopiahnya, warna-warni gitu. Satu, kita punya masalah, Keke tuh punya masalah di harga. 250, 200.000. Z0-nya 157. Jadi range harga kami itu 157 sampai 250.000. Maka kami nggak bisa head to head sama barang Tanah Abangan yang 100.000, 105.000. Itu satu. Sehingga marketnya harus jelas. Menengah atas. Oke, satu kita keep. Yang kedua, kalau baju Keke begini yang sifatnya pakai jilbab segala macam, kira-kira orang tua seperti apa yang mau beli anaknya kayak gini? Jelas orang tua yang pengen meletakkan identitas ideologi Islam pada anaknya. Yang rata-rata menyekolahkan anaknya di SDIT. Ya. Kalau menengah atas gaul, anaknya pakai Oshkosh, Disney, ya kan? Frozen, ya kan? Anaknya pakai begitu-begitu tuh. Tapi kalau misalnya Keke ya SDIT, nah kita fokus Bu SDIT, gitu. Dan kita nggak pernah ada di mall karena taste kita tuh lebih dekat ke ITC, makanya kita jarang ada di Botani, di mall-mall gede nggak ada. Tapi kalau ibu ke ITC, Tanah Abang ada, ke Tamcit. Lalu ke Bekasi itu yang sifatnya kayak kios-kios. Nah itu Keke tuh tegak di situ. Dan punya pasar yang sangat-sangat keras itu. Di komplek, di Pekanbaru, di perumahan kita bisa jualan setahun tuh 1 miliar, 1,5 miliar. Setahun Bu, ibu pakai ruang tamu. Karena memang kita harus jualan tuh ada target gitu loh. Jadi nggak bisa. Kayak saya kalau ibu ingat di Trans 7, sekarang di azan maghrib di Trans 7. Orang pakai baju Keke. Ya sama kemarin di Hafiz Quran Trans 7. Itu aja. Kita pasang di Hafiz Quran Trans 7 yang mana ibu-ibu muslim nonton dan rata-rata makin anak ke baju muslim. Udah. Kita nggak masang di acara OVJ, nggak masang di acara-acara gosip gitu loh. Nggak gitu loh. Karena kita punya apa? Target. Jadi ini yang penting. Targetnya mana? Targetnya siapa? Jadi kalau bisnis itu produknya kuat nggak? Ini tentang produk nih. Coba ya perhatiin ini. Kang, saya mau bisnis catering. Ya kan catering. Oke, catering. Apa alasan orang beli catering ibu, nggak beli ke yang lain? Itu namanya uji value.
Oh saya enak Kang, oke enak. Gimana kalau ada yang lebih enak? Ngerti nggak maksudnya? Itu namanya validitas value. Oh saya enak Kang, oke yang itu enak. Ibu apalagi value-nya? Saya murah, oke. Ibu enak dan murah. Gimana kalau ada yang lebih murah? Nah mulai bingung. Oke saya enak Kang, harga saya nggak mau bersaing. Pokoknya harga tetap sesuai keinginan saya. Tapi saya higienis Kang, bersih. Dapur saya GMP, Good Manufacturing Process. Oh oke, ada value. Kang saya catering Kang, enak, harganya standar, GMP, nggak pakai MSG, pakai bahan organik. Berarti cateringnya mahal. Targetnya nikahan resepsi orang-orang kampung. Nah ini masalah gitu loh. Di kawinan itu Bu, yang penting enak. Coba lihat orang kawinan, nggak ada kan nanya, Pak ini MSG-nya berapa sendok? Mana ada nanya. Mau MSG-nya 5 sendok, 10 sendok juga ditelan aja sama orang. Kawinan Bu, orang nyari yang murah. Seserahan aja udah pusing. Ya kan? Lamaran aja pengantin udah pusing kok. Bapaknya minta ini, mamanya minta ini. Udah yang murah aja, yang penting ada gelar, makanan, jadi udah. Nggak ada tuh, ini organik nggak, ayamnya gimana, nggak ada. Yang penting makan. Nah sehingga kalau pasarnya adalah target resepsi nikahan, value-nya adalah murah. Bisa bayar belakang setelah angpau dikumpulkan. Itu value juga. Oh gampang Bu untuk nikahan. Kumpulin dulu angpaunya, ibu bisa bayar belakang. Nah ini kekuatan juga, berarti value. Tapi kalau targetnya adalah menengah atas, baru tuh value-nya apa? Value-nya non-MSG, bahan organik, GMP. Jadi hati-hati gitu loh. Harus sesuai bikin produk itu. Jangan nggak nyambung. Kita itu susah-susah jualan gimana? Bukan karena produknya nggak bagus Bu. Nggak ketemu pasarnya. Oke? Berikutnya, kanal. Apa maksudnya kanal? Kawan saya jual baju muslim anak. Lalu ngiklan di MKFM. Berarti pendengarnya adalah radionya Agim, MKFM. Habis dia siaran, 200 orang jadi agen Bu. Bayar 5 juta. Wonderful dong. 3 juta kok nggak salah. 3 juta kali 200 orang hampir dia take uang 600 juta. Tapi nggak ada yang repeat. Karena orang yang mendengarkan di radio itu, orang yang mau nyoba-nyoba jualan baju. Dia nggak punya toko baju. Dia juga cuma mau beli bajunya sekali, gitu loh. Habis itu bingung jualannya, nggak repeat. Selanjutnya, dia pasang di majalah Umi. Tahu majalah Umi ya, Bu? Majalah Umi itu sekarang bukan majalah, Bu. Katalog. Iklan semua. Jadi majalah Umi itu sekarang, itu langganannya toko-toko baju muslim seluruh Indonesia. 10.000 eksemplar dia bisa jual setiap bulannya. Karena udah nggak jadi konten lagi, dia udah jadi katalog yang nyebar ke seluruh toko-toko busana muslim. Begitu dia pasang di situ, meledak Bu, jas, langsung penjualannya tinggi. Kenapa? Karena dia pilih kanal yang tepat. Ya apa maksudnya? Oke ya, lanjut. Busana muslim misalnya. Apakah mau pakai toko sendiri ataukah mau pakai agen? Itu juga kanal. Ya, ada beberapa merek busana yang lebih memilih pakai toko sendiri. Ada yang lebih cocok pakai agen, memilih pakai agen. Kasih diskon distributor gede 50%. Distributor ngasih ke agen diskon 40%. Kemudian akhirnya kami sekarang punya 450 titik efisien, nggak punya toko sama sekali, bisa capaian 300.000 potong setahun. Alhamdulillah. Kita milihnya kanal agen kemitraan gitu, bukan kanal toko. Kalau kanal toko kita harus bangun toko, sewa tempat, dan itu mahal. Nah makanya pertanyaannya gini, kok saya ini produknya nggak jalan-jalan sih Kang? Mungkin nggak ketemu kanal. Salah satu bisnis yang saya jadi konselornya itu Bu, Puncak Priangan Sari. Jadi kalau ibu ke Puncak sebelah kanan, kalau dari sini sebelah kanan, Priangan Sari ada beberapa titik, 2 titik. Di Sentul juga punya, itu toko oleh-oleh yang ratusan bis datang setiap weekend. Puluhan miliar itu Bu. Jualan sale, jual keripik, jual tahu, dan segala macam. Itu puluhan miliar Bu. Saya konselor di belakangnya. Haji Miftah. Haji Miftah, beliau asli Garut. Jadi kalau punya produk yang sifatnya oleh-oleh, mau rasanya kayak apa, taruh aja di Haji Miftah, jalan. Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena bis sudah di situ. Bis sudah nyangkutnya di situ, ratusan bis Bu. Kalau ke Puncak pasti nyebut Priangan Sari. Batik Trusmi Cirebon itu kita punya counter. Jadi kalau orang masuk ke hitung, krek. Sebulan 90.000 pengunjung.
90.000 pengunjung sebulan. Jual apa aja jadi, Bu. Taruh buku laris, taruh kain laris, motifnya gimana pun laris juga, taruh daster laris lagi, udah. 90.000, Bu. Nah, ibu sebagai yang punya produk, itu juga harus tahu kenapa produk saya nggak jalan. Mungkin nggak ketemu kanalnya, ngeri maksudnya. Jadi harus pinter nih, barang aneh titip nggak, bentuknya konsinyasi nggak, atau orang beli putus nggak. Atau sekalian mau pakai internet sekalian, ajak yang anak-anak muda taruh di Instagram langsung jualan, namanya D2C, direct to consumer, langsung ke consumer. Ini mesti dipikirin. Jadi kalau bisnis, Bu, jangan buat aja jaba numpuk, jadi stok, pusing. Uang saya dikeripik, Allahu Akbar gitu kan. Nggak mungkin kita THR-an sama anak-anak atau kita, udah nah nggak ada uang, nah udah ambil keripik mama aja tuh jualin. Pusing mama gitu. Bikin sambal gitu, bikin semangat, di-pack segala macam, tapi ini nggak dipikirin gitu loh. Jadi kalau berpikir itu namanya holistik. Apa namanya? Holistik. Ibu-ibu teh harus mikir, oke, ini produk, oke, good. Bagus, ini pasarnya siapa? Di mana dia? Mau nitip kah? Mau bentuknya agen kah? Kalau keagenan, berarti harus dihitung. Keagenan itu rata-rata ngambil diskon 40% makanan. Jadi kalau pengen dapat 60.000, Anda harus jual 100.000. Anda harus mikir. End user mau nggak bayar 100.000 kalau value saya begini? Mikir terus, Bu. Ih, capek Kang ya bisnis. Ya iya, Bu, capek. Allahu Akbar. Kalau nggak mau capek ya nganggur aja, gimana sih? Ya capek. Ya capek, Bu, bisnis. Harus lengkap, harus lelah, harus setiap hari mikir gitu. Oke? Oke, gitu. Itu aja dulu. Jadi apa powerfulnya? Value, market, kanal. Coba ulangi. Value, market, kanal. Tentukan produknya. Coba ulangi. Tentukan kekuatan produk. Coba ulangi. Jadi kekuatan produk tuh begini loh, Bu. Apa alasan orang tuh untuk beli ibu doang? Gini, Bu, ini sorry ya saya angkat ya, sorry ya. Bukan iklan loh, promosi. Ya. Sekalian. Nggak apa-apa lah, Bu. Bu gimana sih? Nah, apa yang membuat Keke ini kuat? 2006, Bu, sampai 2012, itu saya belum masuk ke Keke. Jadi produk ini, dari 30.000 pieces, lompat sampai 200.000, itu alami. Tahu alami nggak, Bu? Di refer gitu. Ini bagus. Kenapa? Karena kekuatannya, motifnya ini cuma kita yang punya. Jadi ceritanya gini, Bu, saya kan juga baru belajar ya, di Keke baru 2 tahun jadi direksi. Jadi motif itu gini, kain itu ada 2, Bu. Kain yang polos, kemudian di print. Eta namina printing, kain printing. Tapi ada yang dari benang, Bu, dari benang grey dicelup warna. Baru ditenun. Kayak gini nih, tenun. Nah, tenun ini, Bu, jadi ini 3 bulan. Jadi kalau kita punya motif nih, garis-garis merapat, meregang. Begitu sampai ke pasar, kalau mau niru kita, itu harus 4 bulan kemudian dia baru bisa tiru. Jadi dari bahan aja, Keke tuh susah mau dikejar. 1. Yang kedua, cuttingnya kompleks. Ibu coba lihat bajunya, coba. Kantongnya merah, atasannya biru, ya kan? Jahitannya zigzag. Jarang penjahit itu investasi mesin zigzag. Mesin zigzag itu, Bu, mesinnya sendiri, khusus dia. Zigzag. Terus kemudian ada bordir segala macam. Kalau orang mau ngejar kita, ongkos produksinya meledak. Gitu loh. Ongkos produksinya tinggi banget. Bisa sih dicontoh, tapi tinggi. Begitu sampai ke pasar, harga mereka mungkin 300.000, 400.000. Tapi kalau kita, karena kita kuantiti satu modelnya besar, kadang kita produksi 4.000 per model, 4.500 per model. Kalau pemain baru, produksi itu 250, 350, itu aja ngabisinnya deg-degan. Tapi karena Keke itu udah strong dia, dari segi model dia strong, dari segi varian model juga dia fit gitu. Akhirnya susah dan itu yang bikin bertahan. Jadi nggak bisa, Bu, ya kalau bikin bakso misalnya. Bu, bakso itu kekuatannya apa, Bu? Ya kuat nih, baksonya enak. Oh gitu. Apa alasan saya beli ke Ibu? Ya harus belilah, kamu teman saya. Nah, ini nggak bisa begitu. Jadi harus ditanya gitu, ini baksonya apa? Oh, dagingnya fresh, nggak pernah masuk di kulkas gitu. Saya punya klien namanya Bakso Bejo. Jadi kalau Ibu ke Malang, Bakso Bejo itu udah 10 tahun. Lembutnya luar biasa. Baru buka cabang di Antapani. Itu salah satu binaan saya juga. Jadi
value produknya kuat, mie-nya bisa diuji sama bisa ditarung tanding sama mie yang lain, kenyalnya, renyahnya hebat mie-nya dia. Yaminnya dia kuat, bakso bejo. Jadi kalau bikin produk itu Bu the best gitu loh. Emang kita tumpah perasaan. Jangan bikin yang so-so. So-so itu apa? Ya gitu-gitu aja. Keripik-keripik lagi, rasanya juga gitu. Micin-micin lagi gitu loh. Paling dikemas bedanya Haji Nani, Haji Tati, Haji Ani, Haji Asnia gitu loh. Iya, Haja Anu gitu. Iya gitu, iya. Maaf ya Kang Randy menikitu ya. Biasa Bu, harus ditusuk gitu loh, biar termotivasi, ya kan? Iya Bu. Nah, makanya value produknya mesti kuat dulu, lalu kemudian apa? Target. Targetnya tuh gini loh Bu, ini ada pasar, Ibu targetin, mau jual ke anak-anak kah, mau jual ke orang tua kah? Mau jual yang menengah, mau jual orang yang mana? Kalau mau jual yang di kelas yang tinggi nih harus pakai mall, berarti kuantitasnya nggak bisa banyak. Nitipnya juga di gerai-gerai mall, bisa juga sih gitu loh. Tapi mesti eksklusif pisan gitu loh. Marginnya gede tapi yang beli sedikit. Atau mau main memang pasar masa banyak gitu loh. Udah pokoknya kita jahit, bikin jilbab 11.500 udah kita jual deh 21. Atau kita jual deh, bikin jilbab 21.000 kita jual deh lepas 27. Tipis-tipis tapi banyak. Itu juga strategi. Bikin baju untuk menengah atas itu harus Bu elegan, nggak boleh banyak warna. Tapi kalau ke kelas bawah Bu, makin warnanya terang kayak dangdut, makin laku gitu loh. Pokoknya harus gaya-gaya The Terong. Pokoknya kalau nggak gaya The Terong tuh susah gitu loh. The Terong show baru jadi, ini market juga. Makanya kalau ibu-ibu lihat ya, Antv India, itu kan segmen Bu. RCTI sinetron, tukang bubur naik haji, tukang bubur umroh, tukang bubur, pokoknya segala macam di situ. Catatan hati seorang istri, pokoknya Cinemart itu di RCTI semua. TV One berita hungkul, Metro berita hungkul, programnya juga susah. Apa mereka nggak mau penonton lebih banyak? Bukan nggak mau penonton lebih banyak, tapi mereka sudah punya apa? Pasar masing-masing. Agung Podomoro Group sebagai perusahaan perumahan itu nggak pernah pasang iklan di Antv walaupun rating Antv itu yang nonton lebih banyak. Karena kalau pasang di Antv nggak ada yang beli, kelas bawah. Tapi pasang di Metro TV laku. Sedikit, tapi dia market. Begitu kira-kira ya. Ada pencerahan? Ada ya. Jadi terjawablah sudah, kenapa nggak laku-laku ya? Karena nggak ketemu pasarnya, karena nggak ketemu kanalnya. Jadi sekarang mulai buka mata Bu ya. Mulai buka mata, lihat-lihat. Bisa nitip ke toko mana yang rame, oke? Kalau kayak Priangan Seri diajak ngomong, gimana saya bisa supply? Tentu dia pengen murah. Kita harus banyak diskusi. Gimana kalau saya kirim bal-balan, Bapak yang kemas, saya yang goreng. Bapak sanggupnya maunya harga berapa? Dikejar terus begitu, pengusaha begitu. Ya, langsung dikejar. Tapi saya rasa kalau misalnya kita siap dan kita niatnya baik karena Allah, insya Allah dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja.